Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk kita ngobrol santai atau sharing-sharing. Jadi teman-teman yang di Zoom bisa istilahnya belajar sambil bekerja nggak apa-apa, sambil masak, sambil kerja apapun boleh. Karena saya nggak, yang penting teman-teman bisa fokus acaranya. Jadi hari ini kita mau sharing tentang branding dengan buku ya. Jadi eh, kami anggap Pak Fianda adalah salah satu eh, penulis kami yang sudah mencoba bahkan sudah menelurkan beberapa buku. Yang pertama adalah bukunya yang pertama kali terbit adalah 25 jurus pemasaran 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM plus 7 tips pendampingan UMKM. Memang beliau fokus ke UMKM yang pertama ini. Yang kedua, buku kedua adalah Professional Omni Trainer. Ini juga yang kayaknya sering saya lihat di media sosial beliau yang muncul ketika ada pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia. Jadi Pak Fianda itu sering pendampingan di teman-teman UMKM, terutama kayaknya kemarin juga gabung di beberapa komunitas dan organisasi pendamping UMKM ya, baik di Kediri, nasional maupun di mana. Jadi saya beberapa kali lihat di Jakarta, di Surabaya, juga di tempat-tempat yang lain. Nah, Pak Fianda ini saya sedikit mengkorek, jadi kebetulan saya sudah kenal lama. Dia salah satu sebetulnya praktisi ya, dulu juga punya bisnis juga, selain jadi pembicara, dia juga punya bisnis, mengelola bisnis juga. Jadi minimal dia sudah pernah merasakan bisnis, tidak hanya ngomong saja, tapi ada peranan untuk menjalankan bisnis ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Fienda juga secara public speaking, kayaknya memang dari dulu kelihatan selalu jadi moderator kalau setiap acara. Saya hafal sekali. Setiap acara di komunitas TDA, di komunitas yang lain, dia selalu pegang mic di depan. Jadi memang yang menguasai lapangan di medan, istilahnya sharing-sharing dan sebagainya, itu sudah lama ya. Dari dulu saya tahu, tahun 2000, saya kenal 2010 atau 2012 ya saya beliau kenal. Jadi sudah memang hobinya di pendakwah lah seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit tentang biografi Pak Fianda. Nanti biar lebih jelas lagi. Jadi oh ya satu lagi saya informasikan bahwa Pak Fianda ini biasanya sebetulnya kalau mengisi materi itu sudah berbayar mahal ini. Karena sudah bersertifikat banyak sekali, tadi ada 9 sertifikat yang beliau punya. Jadi sekali ngisi seperti ini sebetulnya harus bayar mahal saya. Tapi karena khusus untuk beliau penulis ini rela ini. Harapan kita adalah nanti setelah acara dia bisa bersharing-sharing dengan teman-teman yang mau membuat buku, bisa membuat branding tentang karyanya, nah, dan bisa menjadi branding pribadi bahwa keahlian beliau ya di seperti itu kan. Jadi dia memunculkan branding pribadinya lewat buku bahwa dia adalah ahli di bidang itu. Itu yang mungkin itu saja dari prolog saya. Monggo kepada Pak Fienda waktunya. Yang jelas santai aja teman-teman kalau mau ngopi sambil makan sambil masak monggo bisa ini juga di live kan di channel kita di YouTube dan media sosial kita. Monggo terima kasih. Assalamualaikum. Monggo silakan Pak Fienda. Baik, terima kasih Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bersilaturahim ya, berkenalan Bapak Ibu semua, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja biar kita serasa seusia gitu ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pianda Juliantoro ya. Saya eh, basicnya, secara basic saya dulu mulai bisnis itu sejak tahun 2000, 2000 ya, tahun 2000 itu sudah mulai bisnis ya. Basic saya ada di pemasaran, ya, basicnya di pemasaran. Kemudian saya sempat buka toko buku, ya.
sebelum Pak Anjar buka toko buku di Kediri itu saya sudah buka toko buku di Kediri, gitu ya. Jadi Pak Anjar tuh tiba-tiba ya orang luar kota, orang dari mana gitu ya, tiba-tiba buka toko di kota saya itu, wah ini siapa ini ya gitu kan ya. Nah, itu tahun 2000 berapa tuh ya, saya sudah buka toko cukup lama ya, 2005-an ya Pak Anjar ya. 2005. 2005 Pak Anjar buka toko di Kediri, saya sudah buka toko 3 tahun gitu kan. Nah, terus ternyata dari eh, kompetitor gitu ya, dari kompetitor menjadi teman baik gitu ya. Bahkan saya juga menerbitkan buku-buku saya melalui Cakrawala, Satria Mandiri gitu kan. CSM ya betul ya Pak Jar ya, mudah-mudahan nggak salah CSM. Ya. Cakrawala Satria Mandiri. Nah, kenapa saya kok bikin buku gitu ya? Saya gitu ya, yang pernah pengen bikin buku karena yang pertama memang memang saya memang suka banget membaca ya. Dari kecil itu hobi membaca gitu ya. Dari kecil hobi membaca. Terus kemudian buku-buku saya itu banyak banget ya. Kalau hari ini di rumah orang tua saya itu masih masih ada bekas-bekas ya, sisa-sisa buku-buku yang dulu dibelikan orang tua itu saya pelajari waktu masih kecil itu masih ada. Jadi memang sejak kecil saya dan adik saya itu diajari atau diberikan pemahaman mengenai pentingnya buku gitu kan. Nah, jadi dari senang buku. Lalu kemudian yang kedua, eh, saya buka toko buku juga karena senang buku gitu ya. Saya buka toko buku karena senang buku gitu ya. Meskipun saya tidak konsisten di toko buku karena mulai ada penurunan toko buku, saya beralih bisnis ke yang lain gitu kan. Nah, kemudian itu sih awalnya kenapa saya kok dari menulis dari senang membaca, kemudian buka toko buku, jadi pengen nulis buku gitu kan. Nah, itulah capaian ya. Kalau menurut saya itu capaian. Capaian terbesar dalam hidup saya itu adalah menerbitkan buku gitu ya, menulis buku dan bisa menerbitkan itu capaian terbesar eh, menurut saya dalam hidup saya gitu kan. Nah, mungkin di sini sebelum saya teruskan ya ke pembahasan yang berikutnya gitu ya, mungkin nanti ada sedikit sharing materi gitu mengenai apa namanya bagaimana sih apa manfaatnya menulis buku gitu kan. Nah, itu mungkin saya pengen kenal dulu dengan teman-teman yang ada di sini ya, yang hadir di sini, yang hadir di Zoom ini. Tadi saya lihat dari pertama Bu Irna Yunaningsih ini sudah join dari tadi. Bu Irna, apakah bisa memperkenalkan diri? Bu Irna, ini guru ya Pak Anjar ya? Iya kayaknya. Kayaknya. Bu Irna kayaknya lagi sibuk nih ya. Oke, Bukan. ini Pak, Iya, ya. oke yang lain dulu aja deh ya. Apa Pak Pak Jidikot ini siapa ini? Jadi Kot itu penulis juga ini. Oke, keren. Moga silakan, ayo kenalan Pak. Siapa tahu kita bisa berjejaring. Pak Prianda, salam. Nama saya Yudi Hermawan sebenarnya. Oh, Itu Yudi, Pak Yudi. hanya nama pseudonym aja, Jidikot. Karena saya nggak kepengen tampil sebenarnya, Pak. Oke, Jadi saya bikin pseudonym, Jidikot. Eh, saya menulis seputar motivasi, Pak. Kebetulan latar belakang kita sama, saya dengan Pak Anjar sama, dengan Pak Prianda sama. Pengusaha, Pak. oke, baik. Di Iya. mana Pak Yudi Saya posisinya? di Batam, Pak. Oh, jauh. Ya, Oh, oke. ya. Baik, 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 baik. Saya kenal Pak Anjar kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak Anjar ya. Iya, iya Pak. Ya. Saya juga kaget waktu itu saya ditawari sama CS-nya Pak. Ini kalau saya mayorkan nggak apa-apa. Ya Alhamdulillah saya bilang kalau dimayorkan boleh sih gitu kan. Karena saya pertama kali nulis Pak Frianda. Buku saya yang pertama kali nulis saya nggak kepikir bakal ketemu penerbit dimayorkan gitu ya. Oke, Syukur Alhamdulillah sekali gitu bisa seperti itu. oke. Jadi pertama saya nulis itu tujuannya saya udah sering dengar datang ke seminar itu dengar pembicara-pembicara untuk bilang bahwa kalau kamu punya buku itu bisa meningkatkan portofolio dari perusahaan. Betul ya seperti itu Pak Frianda ya? Sangat betul, Pak. Sangat betul. Jadi saya menulis itu tujuannya sebenarnya saya kepengen ngasih wasiat Pak Ya, kepada 3 anak saya. Tadinya itu aja gitu. Saya mau cari percetakan biasa aja yang nggak usah sampai sekelas CSM lah terlalu tinggi impiannya.
Saya nyetak, cari aja yang tukang cetak buku gitu, saya cetak. Ternyata ditawari gitu. Jadi saya kebenaran banget. Ya udahlah, saya terbitin aja lewat Satria. Nah, Oke. setelah saya nulis gitu, saya ketemu banyak penulis. Saya juga nggak tahu apakah genre saya akan tetap dimotivasi atau nanti ke fiksi. Saya juga nggak tahu, Pak. Oke, baik. Nah, jadi saya datang hadir di seminar ini ya tujuannya menimba ilmu nih dari Pak Frianda nih, ya kan yang udah jadi saya bilang mentor bisnis lah. Walaupun saya mulai bisnis itu tahun 97 ya Pak. Ah, ya Ya, betul. 97 di Bandung, terus saya 99 pindah ke Batam, ya terus ketemu sama beberapa entrepreneur, salah satunya itu Jaya Setiabudi ya, kenal ya. Oke, baik. Jaya Setiabudi itu waktu membina entrepreneurship di Batam itu saya ikut membidani lah, sama Ipo Hmm. Santosa tahu ya, Ya, penulis ya. buku juga. Tapi waktu itu saya masih gelap Pak, saya masih jadi pengusaha yang kurang lebih, saya masih di luar orbit lah. Karena saya punya masa lalu yang sangat gelap gitu. Jadi saya pikir saya masih di luar orbit. Saya nggak kepikiran gitu. Saya lihat mereka itu kayaknya makin, oh mereka itu dikenal ya. Sebagai pengusaha mikir antara dua, kamu punya capital flow yang tinggi, kamu nggak terkenal nggak apa-apa, ya kan? Ya. Nggak usah. Kalau kalau punya capital flow tinggi nggak perlu Pak terkenal. Behind the screen boleh Heeh. untuk jadi bisa jadi apa aja dengan behind the screen itu. Mau nyuruh siapapun bisa. Tapi jalan kedua adalah kamu harus berusaha memperkenalkan diri. Dan saya punya prinsip sederhana sekali. Kalau untuk pencapaian itu ya mungkin saya nggak bisa dengan capital flow karena saya udah coba berpuluh-puluh tahun ya. Ya. Ya udah saya mencoba dengan personal branding begitu aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Oke. Frianda. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya ada siapa nih? Kolisa. Kolisa ini siapa nih, Kolisa ini? Boleh sharing dong? Ada Kolisa, ada Mas Priyo, gitu ya. Ada Irfan Kandat. Ayo, ayo di open mic ya, mau sharing. Mas Priyo, Mas Priyo. Lagi perjalanan kayaknya. Wah, lagi perjalanan ya orang-orang sibuk ya. Oke, baik ya. Halo. Oke, monggo Mas Priyo. Oh, Mas Priyo nih ngapain nongol di sini nih? Pengusaha sukses ini. Oke, baik Pak, ya. Nanti mana Mas Priyo? Oke, nanti sambil jalan aja. Oke, ada Mas Irfan. Oke, Pak Irfan ya, Pak Irfan. Kandat. guru dia. Silakan Beliau guru ini sharing Pak kalau Irfan. Pak Guru Irfan ya ini Pak Irfan guru. ya. Guru Gimana guru nih kayaknya. di MAN kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sama di mana deh. Kalau nggak salah berarti betul. Monggo Mas Irfan, dibuka aja mic-nya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Irfan dari Kecamatan Kandat. Kebetulan pakai seragam PGRI karena tanggal 25, Pak. Oke, guru ya Mas Irfan ya. Eh, ini tadi, iya, guru BK, Pak, konseling. Oke, baik. Sudah pernah menulis atau gimana? Masih ini, belajar, Pak, belum mulai. Oh, masih mutuk-mutuk. Iya, Oke, oke, oke. Baik, 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 baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Irfan. Nah, nanti kalau ada kesempatan yang lain, nanti boleh sama-sama. sharing juga ya, nggih. Oke, saya izin share screen ya. Mungkin ada sedikit ya, sedikit paparan ya untuk pemantik diskusi. Saya beberapa kali ngisi kelas penulisan ya, tapi apa namanya hari ini saya sedang ada di Kediri ya, jadi materinya ada di komputer. Lupa nggak saya bawa, gitu ya. Jadi tadi buat materi singkat aja untuk paparan pemantik diskusi ya. Oke, saya share screen sebentar.
Oke, sebentar. Nah, hari ini sesuai dengan tema yang diamanahkan oleh Pak Anjar gitu ya. Bagaimana sih kita membangun personal branding ya dengan menggunakan buku gitu ya. Oke, sedikit gambaran ya dari saya gitu ya, bahwa saya sudah menulis 2 buku ya. 2 buku ini yang diterbitkan Cakrawala nih gitu kan. Ada 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah professional omnitrainer. Ya. Nah, tapi sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah menulis buku bersama teman-teman yang lain ya, yaitu pada saat COVID ya, COVID-19 itu kami para pendamping UMKM, para konsultan UMKM ini kami mencoba ya untuk menyemangati teman-teman UMKM itu agar mereka tidak terpuruk ya, tidak terpuruk atau tidak larut dalam keterpurukan akibat COVID-19 gitu ya. Nah, kami para pendamping UMKM itu menuliskan buku antologi ya, yaitu yang pertama adalah Bangkit Menjadi UMKM Unggul. Ya, ini bagaimana supaya ini tulisan bersama antara pendamping UMKM dan UMKM. Ya, ada yang dari sisi pendamping UMKM, ada yang dari sisi UMKM-nya, gitu kan. Lalu dari dosen juga ada, gitu kan. Karena saya termasuk dalam komunitas, ya komunitas pendampingan UMKM ya secara nasional. Jadi ini buku pertama kali saya, ya di mana saya menyumbangkan 1 tulisan saja, gitu kan, karena nulisnya bareng-bareng, gitu kan. Nah, lalu yang kedua bukunya itu judulnya Menyerah Bukan Pilihan. Ya, ini juga e-book modelnya, antologi juga, formatnya juga e-book, gitu ya. Nah, jadi 2 buku inilah yang membuat saya pertama kali itu ini ya, berpikir bahwa oh ternyata bisa menulis buku itu bisa gampang gitu kan ya, karena bersama dengan teman-teman lain jadi meningkatkan keberanian gitu ya untuk menulis buku. Itu yang pertama ya, 2 buku antologi ini. Lalu dari 2 buku antologi ini ya saya mencoba untuk menyusun buku saya sendiri, yaitu 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM, gitu kan. Nah, buku 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM ini sangat luar biasa sekali effortnya, ya. Karena apa? Karena eh, proses penulisannya itu hampir 2 tahun, ya. 2 tahun nggak selesai-selesai, gitu kan. Saya dimarahi Pak Anjar, gitu kan. Wes Pak, pokoknya bukunya jadi, serahkan ke penerbit, terbit, gitu aja. Karena apa? Karena saya mikir gitu kan, kita sebagai penulis ya atau sebagai penulis buku itu kita tuh biasanya ada mindset ya bahwa buku kita tuh harus perfect gitu kan. Yang kita jadikan benchmark itu orang-orang ngetop gitu ya. Kalau tadi Pak Heru ya, Pak Heri ya, Pak Heru menyebutkan Ipo Santosa gitu. Itu salah satu benchmark saya gitu kan, salah satu benchmark saya. Lalu kemudian Pak Hermawan Kertajaya gitu kan. Lalu ada Gus Fahmi. Orang-orang ngetop yang sudah puluhan kali nulis buku, saya menjadikan mereka sebagai benchmark. Ya, berat di sayanya gitu kan. Nah, sedangkan saya siapa sih kan gitu kan. Nah, sehingga buku yang pertama ini saya mendapatkan tantangan ya, buku yang pertama ini sangat sangat sulit gitu kan. 2 tahun proses penulisan, 2 tahun proses penulisan gitu kan, ganti konsep gitu kan, nggak selesai-selesai ya. Dimarahi bolak-balik sama Pak Anjarus, Pak pokoknya bukunya itu dan diselesaikan gitu konsepnya, oke. Akhirnya buku itu saya selesaikan gitu kan, saya anggap clear deal, saya kasihkan ke Pak Anjar.
Pak Anjar, tolong dilihat buku ini sudah bagus atau belum gitu ya. Kata Pak Anjar ditaruh di tumpukan, bukunya itu ditaruh di buku konsep saya itu ditaruh di tumpukan. Bukunya Pak Anjar, ya. Kemudian Pak Anjar bilang, wes apik Pak, itu sudah bagus Pak, gitu ya. Nggak baca Pak Anjar itu ternyata nggak baca buku konsep buku saya itu nggak dibaca sama Pak Anjar itu kurang ajar banget nih Pak Anjar ini kan gitu kan. Nah jadi nggak dibaca, pokoknya bilangnya bagus gitu kan. Yes, ya sudah, oke lah. Saya ini aja nurut gitu aja ya. Itu buku yang pertama, ya. Lalu yang kedua, buku yang pertama berhasil terbit gitu kan. Lalu kemudian saya sambung ke yang kedua gitu kan. Nah, buku yang kedua ini saya beri judul Profesional Omni Trainer. Kenapa kok Omni gitu kan? Nah, sekarang kan musimnya Omni ya. Saya mengambil Profesional Omni Trainer tuh dari guru saya ya Pak Hermawan Kartajaya, guru pemasaran. Itu beliau mengeluarkan konsep Planet Omni ya. Beliau punya buku Planet Omni gitu kan. Nah, Planet Omni ini intinya manusia itu harus seimbang ya antara yin dan yang-nya itu harus seimbang gitu kan. Kemudian apa namanya penguasaan terhadap materi marketing kalau di konsepnya Pak Hermawan juga sama gitu kan. Nah, jadi saya mengambil konsep Omni ini ya yin dan yang-nya itu ada di sana. Jadi antara pemateri yang offline dan online antara ini apa saya ambil keseimbangannya. Itu ada di buku saya yang kedua itu saya ambil konsep di situ. Nah, konsep buku saya yang kedua itu adalah penguasaan SKKNI untuk trainer ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk trainer. Ya, jadi ini merupakan buku pegangan bagi para trainer ya yang mau ikut sertifikasi kompetensi BNSP. Ya, jadi pasarnya saya bidik di sana. Ya, oke. Ini buku. Jadi actually ya sebenarnya buku saya sudah ada 4 gitu kan, yang 2 antologi, yang 2 tulisan sendiri. Dan ini saya sedang menyiapkan konsep beberapa buku yang lain. Sudah ada konsepnya gitu ya. Sudah ada konsepnya. Ada yang sudah 60% jadi, ada yang masih apa namanya reng-rengan gitu ya. Intinya saya senang menulis. Bukan untuk cari profit ya. Profit itu urusan ke 100 kalau bagi saya. Ya, urusan ke 100, tapi ada beberapa hal lain yang mungkin yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita memutuskan untuk tulis buku. Nah, sebelum saya melanjutkan ke paparan berikutnya gitu ya. Menurut teman-teman nih kira-kira ya, menulis buku itu bakat alam ya, bakat alam apa bisa dibentuk dengan latihan? Ya, bakat alam apa bisa dibentuk? Gimana Pak Heru? Bisa dibentuk dengan latihan. Oke, baik. Yang lainnya, Mas Pak Irfan. Pak Irfan, Mbak Kolisa, Mas Tio. Bisa dimulai dari sekarang, Pak. Bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Nah, oke. Karena belum terlambat waktunya. Bisa dibentuk, Pak. Bisa dibentuk ya, oke. Jadi kita semua sepakat, yang pertama kali kita sepakat ya, bahwa menulis buku itu bisa dibentuk dengan latihan. Ya, jadi nggak ada ceritanya ya, atau nggak ada orang-orang yang alasan, aku nggak bakat nulis. Ya, nggak bakat nulis, nggak bakat nulis itu nggak ada ya. Bakat itu bisa, menulis buku itu bisa dibentuk ya dengan kita berlatih. Ya, jadi nggak ada ceritanya nggak bakat terus nggak bisa nulis ya. Yang ada itu bukannya nggak bakat, tapi nggak mau. Ya, nggak mau karena mungkin belum ada, nggak mau karena belum ada dorongan, belum ada motivasi, belum ada kepentingan, belum ada sesuatu yang harus strong why-nya itu belum ada ya, big why-nya itu belum ada, belum muncul big why-nya. Kenapa kok harus menulis? Gitu ya. Nah, sehingga apa sih yang menjadi yang sebaiknya gitu ya, sebaiknya menjadi dasar ya kita menuliskan buku itu apa sih gitu ya. Nah, yang pertama ya dengan menulis buku itu kita tentunya kita bisa mengekspresikan diri kita, mengekspresikan pemikiran kita. Orang jadi mengenal kita dari tulisan kita. Itu
saya merasakan hal itu, gitu ya. Saya merasakan hal itu ya. Oh ya, sebelum saya menerbitkan tulisan itu saya sudah belajar lebih dahulu ya, berlatih ya. Karena tadi kan kita sepakat bahwa menulis itu bisa dibentuk dengan latihan. Ya, saya punya blog. Ya, saya punya blog yaitu coachwianda.com ya. Mungkin nanti teman-teman bisa singgah gitu kan, menyinggahi blog saya gitu kan, coachwianda.com. Di situ saya latihan menulis di situ. Ya, gitu ya. Nah, jadi salah satu manfaat dari menulis buku itu kalau kita bisa mengekspresikan diri kita, pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, ya itu kita tuliskan, kita tuangkan dalam buku kita, ya. Nah itu kalau Pak Anjar berkali-kali memotivasi saya itu, Pak, buku itu monumen, ya. Tadi mungkin Pak Heru juga sudah mendapatkan hal yang sama ya. Buku itu monumen kehidupan kita, gitu ya. Yang mana itu akan dikenang orang seumur hidup kita. Bahkan pada saat kita sudah nggak ada pun, buku itu akan menjadi representasi diri kita, gitu ya. Oke, ekspresi berbagi mengekspresikan diri, ya. Lalu yang kedua, menulis buku itu, dengan menulis buku kita bisa berbagi ide, berbagi pengalaman. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman gitu ya, dalam hal bisnis, dalam hal menjadi guru, gitu kan, dalam hal mengajar, apapun pengalaman kita dengan kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita memiliki ide, ya. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam bentuk buku kita, ya. Kita bisa tuangkan dalam bentuk buku kita, ya. Kemudian terkait dengan materi kita, ya, pada pagi hari ini, ya, menulis buku ini bisa kita gunakan sebagai personal branding, jati diri kita, penjenamaan misalnya gitu ya, kalau penjenamaan pribadi kita, ya. Nah, kita akan dikenal melalui buku kita, ya. Kalau kita lihat hari ini ya, yang namanya trainer, motivator, atau apapun itu, ya, yang mereka sering tampil di depan publik, nggak ada yang nggak punya buku, ya. Hampir semua motivator dulu seperti Ipo Santosa, lalu Pak Hermawan Kartajaya, ya, tokoh-tokoh besar itu mereka pasti punya buku. Apa manfaatnya buku ini buat mereka? Ya, untuk personal branding, ya, bahwa mereka memang sudah punya monumen dalam kehidupan mereka, gitu ya. Oke, nah itu manfaat ya dari menulis buku, ya, personal branding, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, kalau saya yang ujung ya, kalau mungkin ada beberapa manfaat yang lain gitu kan, itu yang paling ujung itu profit making. Profit making itu menurut saya hal yang kesekian lah ya, itu bonus lah kalau buat saya ya, profit atau karena saya menjual buku tidak untuk mencari keuntungan gitu kan. Bahkan seringkali buku, kalau Pak Ajar ngajarin saya itu, buku itu jadi kartu nama gitu kan, kartu nama. Artinya kita ya, kalau ada kesempatan nih saya ketemu dengan nego ya, misalnya nego dengan jaringan yang besar gitu kan. Nah, itu saya berikan di selalu buku saya ini, saya berikan ke itu, jadi ke network saya gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau dibandingkan dengan yang terjual ya, buku yang terjual dengan yang diberikan itu mungkin lebih banyak yang ya 50-50 lah gitu ya, mungkin ya, antara yang saya jadikan sebagai kartu nama ini, kalau Pak Anjar bilang itu buku ini jadi kartu nama, ya. Jadi daripada kita ngasihkan kartu nama yang hanya secara kecil ini aja gitu kan, nah yang itu mungkin nanti sama orang itu akan dilipat atau dibuang atau disimpan atau terselip di mana gitu kan. Nah, mending kita kasihkan kartu nama kita berupa buku, ya. Nah, ini lebih bagi teman-teman kalau di lingkungan saya ya, kalau di lingkungan saya sebagai trainer, sebagai ya sebagai trainer lah gitu ya, trainer yang mereka sering berbagi buku itu lebih bermanfaat ya, lebih
punya value dibandingkan sekedar kartu nama, gitu kan? Karena dari buku itu mereka bisa menilai diri kita itu siapa, gitu kan? Nah, itu manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan ya dari kita menulis buku, gitu kan ya? Oke, oke. Lalu, nah, yang seringkali menjadi pertanyaan teman-teman tuh ya, dari mana sih kita mendapatkan ide ya? Banyak yang kesulitan mendapatkan ide. Banyak banget yang mereka teman-teman yang pada saat akan menulis itu kesulitan mendapat ide. Ya, idenya tulisannya apa sih, tentang apa sih gitu ya. Seperti saya dulu juga mengalami hal yang sama. Ya sampai 2 tahun gitu ya, sampai 2 tahun nggak jadi bukunya tuh karena apa namanya saya merasa pada waktu itu sih orang nulis buku tuh harus dengan ini ya, apa namanya, urutan ya, ada urutan, ada sistematika penulisan, mulai dari pendahuluan, ya, lalu kemudian ada identifikasi masalah dan segala macam. Mentok saya di situ karena saya bukan akademisi ya, bukan akademisi yang menulis apa namanya dengan sistematika seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya melihat buku-buku praktis ya seperti miliknya Pak Hermawan Kartajaya, miliknya Ibu Santosa, ya dan berbagai macam buku-buku praktis lainnya, akhirnya saya merubah konsep. Udahlah, saya bikin buku praktis aja yang simple, gitu kan. Nah, di mana pada saat saya apa ya, eh, apa, merubah cara pandang saya terhadap sistematika buku itu, gitu kan, itu saya bisa mendapatkan ide dengan mudah itu melalui profesi sehari-hari yang saya lakukan, ya, melalui profesi sehari-hari dengan mudah bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah itu eh, bisa kita dapatkan di sana. Bahkan karena saya sebagai seorang trainer gitu ya, sebagai seorang pemateri ya, narasumber gitu kan, setiap kali saya mengisi materi itu sebenarnya pasti dapat ide buku gitu kan. Setiap kali ngisi materi ya itu selalu dapat ide untuk membuat satu buku, gitu kan. Nah dari situ itu sebenarnya banyak banget nih yang mau saya lakukan, gitu kan. Saya lakukan itu banyak banget, gitu kan. Nah sehingga itulah salah satu ide, banyak banget idenya, gitu kan. Nah jadi nanti Pak Anjar Insya Allah akan mendapatkan suplai tulisan yang banyak nih ya, dari pengalaman saya. Oke, itu yang bisa kita lakukan, ya. Lalu yang kedua bisa dari pengalaman. Pengalaman baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Ya mungkin Pak Heru tadi ya terkait dengan pengalaman. Nah ini motivasi-motivasi mungkin kan terkait dengan ini profesi dan pengalaman ini, gitu kan. Mungkin bisa jadi di situ mendapatkan ide-ide untuk melakukan motivasi. Ya, pengalaman diri sendiri itu banyak banget gitu kan. Kita mungkin pernah mengalami, kita mungkin pernah traveling ya, pernah taruh kata kita pernah melakukan perjalanan religi misalnya gitu kan, entah itu umroh, haji atau apapun itu bisa kita jadikan, sebagai ide tulisan kita. Sedikit aja dari situ, nggak perlu banyak, ya. Lalu kemudian pengalaman orang lain ya, mungkin kita bisa menuliskan pengalaman orang lain ya, apa yang menarik dari orang lain itu kita bisa jadikan sebagai ide tulisan kita, gitu. Ya, hasil pemikiran juga gitu. Kita mungkin punya, kalau kalau hasil pemikiran ini mungkin lebih pada akademisi ya, akademisi yang mereka mungkin apa melakukan riset penelitian gitu kan. Nah, itu hasil pemikiran itu terkait dengan apa yang mereka kerjakan sebagai periset atau sebagai akademisi. Ya, dan sebenarnya banyak sekali ide-ide tulisan yang bisa kita dapatkan ya, dimanapun kita bisa mendapatkan ide tulisan itu, ya. Nah nanti banyak sharingnya aja gitu kan. Nah jenis-jenis buku yang bisa kita nih ya, kalau kita ngomongin kan saya praktis ya. Oke Pak Yudi ya, Pak Coach. Oke, baik baik Coach ya. Ya, jenis buku yang bisa kita hasilkan ya,
Nah, kalau kita mungkin terkait dengan kita peneliti, ya, peneliti atau kita akademisi gitu, nah kita mungkin bisa menghasilkan buku ilmiah, ya. Buku ilmiah itu yang tadi yang saya ceritakan ada sistematikanya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga buku yang sifatnya praktis. Ini mungkin yang lebih baik diperlukan. Ya, hari ini orang-orang mungkin lebih suka buku-buku praktis ya, buku motivasi, buku-buku yang sifatnya tidak terikat pada pemikiran yang rumit gitu ya, sebenarnya praktis aja gitu ya. Itu saya lebih cenderung ke sini ya, yang nggak pakai sistematika yang macam-macam gitu. Jadi kita cukup alurnya dari awal sampai akhir, bukan alurnya dari awal sampai akhir, lalu kemudian kita kembangkan pemikirannya gitu. Ya, lalu kalau untuk guru-guru nih Pak Irfan, Pak Bu siapa tadi ada ibu satu lagi itu Bu Erna. Nah, ini mungkin ada Pak Daryanto juga nih. Nah, Pak Daryanto ini kan sudah tulis buku nih. Nah, nanti mungkin bisa diperdalam Mas Fikri. Oke. Ya, novel. Ya, novel ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi cuman saya kalau novel itu agak kesulitan. Mungkin nanti saya perlu belajar dari Pak Anjar nih. Saya pengen nih novel nih ya, pengen belajar bikin novel gitu kan. Tapi saya masih agak kesulitan untuk mengekspresikan dengan bahasa yang syahdu gitu ya. Itu ini apa namanya agak kesulitan gitu ya. Mungkin nanti Pak Coach ya, Coach Coach Yudi ini mungkin nanti bisa beralih tadi pengen ke arah sana, boleh nggak apa-apa gitu kan. Lalu yang kelima adalah antologi ya, yang sudah saya sedikit singgung ya di awal bahwa kita bisa memulai menulis dengan antologi. Ya, antologi ini menulis bersama. Ya, kalau kita belum bisa menghasilkan ya satu tulisan ya secara ini ya belum bisa menghasilkan satu tulisan secara utuh dalam konsep yang panjang ya. Itu kita mulai dulu dari antologi. Kita nulis bersama dulu sama teman-teman kita. Ya, kadang-kadang di satu momen ya di satu kesempatan misalnya 17 Agustus gitu ya, itu ada komunitas yang mereka menulis bersama dengan tema 17 Agustus gitu kan, tema Hari Kemerdekaan atau apapun itu. Ya, itu bisa ya. Nah, kenapa sih kok orang mau nulis antologi, nulis bareng-bareng? Ya, ya salah satunya ya untuk personal branding juga. Mereka perlu nih gitu kan. Meskipun cuma satu tulisan dalam buku yang tebal gitu ya. Itu personal branding yang luar biasa gitu ya. Jadi kembali ke topik kita ya, kalau kita memang tulisan itu masih dianggap sebagai apa ya, satu ini ya, perwujudan ya, satu apa ekspresi dari apa namanya ya capaian ya, kalau saya bilang capaian ya. Kalau saya boleh bilang dengan bahasa yang sangat lugas gitu ya, itu kepandaian seseorang tuh diukur dari menulis buku ini gitu ya. Itu bahasanya sangat lugas gitu ya. Jadi ben kita kayak orang pintar gitu lah, biar kelihatan kayak orang pintar gitu kalau kita nulis buku itu kan ya. Itu mungkin yang saya ini kan ya, beda seperti itulah gitu ya. Jadi capaian, ya bener-bener menulis buku itu capaian. Kalau buat saya itu seperti itu, monumen besar dalam hidup itu menulis buku. Ya, jadi ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan bagi teman-teman siapapun ya, baik yang hadir di Zoom maupun yang ikut di platform yang lain ya, entah itu di YouTube atau live streaming di mana gitu ya. Ini bisa dipertimbangkan. Bener-bener ini sangat menunjang ya. Nah, itu. Nah, kalau kita ngomong tahapannya sebenarnya ini semua juga sudah tahu ya gitu ya. Ini tapi untuk ini aja, untuk pemantik diskusi nanti ya. Nah, kalau saya menulis buku, yang pertama tentunya saya tentukan ide besar tulisan dulu. Ya, ide besar tulisannya. Tapi kalau sama Pak Anjar nanti akan beda sedikit lagi. Kan? Siapa yang akan baca? Nanti akan ditanya Pak Anjar. Target pasarnya siapa? Ya, kalau target pasarnya besar, ya oke, kita jalan. Tapi kalau target pasarnya
segmented banget, ya mungkin kita perlu pertimbangkan kalau Pak Anjar mungkin seperti itu ya dari segi bisnis kalau Pak Anjar ngitungnya ya. Lalu yang kedua kita tuliskan pokok-pokok pikirannya ya, atau kalau saya sih biasanya mulai dari ide besarnya seperti apa, lalu kemudian bagian-bagiannya apa gitu kan, lalu kemudian saya kembangkan secara lebih mendetail. Saya kembangkan lebih mendetail ya. Nah, kalau tulisannya sudah hampir jadi itu jangan lupa dilengkapi gambar ya. Kalau hanya tulisan doang itu hanya tulisan aja itu mungkin kurang menarik ya. Nah, kemudian kita selesaikan secara bagian. Itu simpel itu aja sih. Mungkin ini pemantik diskusi. Nanti secara lebih detail nanti kita bisa kembangkan melalui diskusi ya atau tanya jawab nanti bisa seperti itu ya. Ini hari ini kalau melihat perkembangan teknologi yang ada hari ini gitu kan, tahapan-tahapan menulis buku ini bisa kita kerjakan melalui AI ya, melalui artificial intelligence ya. Nggak terlalu sulit sih ya. Cuman masih ada pertentangan nih, nanti akan menjadi bahan diskusi kita gitu kan. Ada pertentangan penulis itu hari ini, ada yang mereka mau menggunakan AI, ada juga yang nggak mau ya, karena alasannya itu tidak original gitu ya. Tidak original hasil pemikiran manusia ya. Kalau saya tinggal kembali ke apa tujuan kita gitu kan, kalau kita bisa berbagi ide dengan lebih mudah, why not, kenapa enggak gitu kan. Nah itu manfaat AI ya. Banyak sih sekarang yang merekomendasikan ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu untuk bisa juga untuk penulisan. Lalu saya juga biasanya menggunakan gitmind.com ya, Gitmind. Kalau Gitmind itu untuk mind mapping ya, untuk mind mapping. Nah, itu bisa kita kembangkan dari sana gitu. Nah, itu beberapa tahapan. Jadi ini mempermudah ya, sebenarnya mempermudah kita ya, at least ya seenggaknya outline-nya itu kita dapatkan ya dengan menggunakan AI. Ya, pokok-pokok pikiran itu kita dapat dengan menggunakan AI, kemudian kita tinggal menjabarkan saja. Tinggal menjabarkan dengan pemikiran kita sendiri. Ya, seperti itu kalau dari saya kan. Oke. Nah, oke. Mungkin sebagai pemantik diskusinya itu itu aja dulu ya mungkin, karena yang ada di pikiran saya nggak terlalu banyak memberikan apa namanya tahapan-tahapannya. Kita mungkin akan lebih banyak diskusi ya, sehingga nanti akan kita lebih pertajam di sini. Oke. Itu kira-kira teman-teman ya, Pak Daryanto, Pak Irfan, Bu Irna, Mas Sigit, ya, Mas Sigit kok ada di sini ngapain? Tadi mana Fikri tadi ya? Oke, baik, nanti kita akan lebih banyak diskusi, ya. Saya kembalikan ke Pak Anjar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fianda atas diskusi pemantik awalnya dulu. Nah, ini kan memang penulisan itu banyak sekali yang punya cara pandang sendiri-sendiri. Kalau saya kenal dengan beberapa penulis, ada yang langsung eksak banget ya, kayak teman-teman profesor atau dokter biasanya memang lebih ke buku teks ya Pak Fianda. Itu harus jelas, tidak boleh dilanggar itulah. Benarannya harus jelas. Cuman kalau saya ketemu dengan teman-teman penulis kayak Pak Fianda, kayak JD Coach, itu mungkin lebih ke ekspresi diri ya. Jadi saya biasanya ada beberapa tulisan-tulisan yang agak berbeda sekali. Jadi kalau tulisan yang berbau untuk mata kuliah atau mata pelajaran, kalau agak susah ya memang. Kelihatannya agak susah. Nah, tapi sebetulnya sama juga karena di buku-buku mata kuliah atau mata pelajaran sebetulnya secara kurikulum malah sudah jelas sekali. CP-nya kelihatan itu Pak Fianda. Jadi ingin yang dicapai itu di mana kelihatan. Tinggal caranya seperti apa. Mungkin itu jadi untuk diskusi awal, nanti kita ngobrol aja. Jadi kita kan memang kita sharing ya, namanya sharing. Jadi sharing itu kita boleh bertanya, juga boleh berbagi pengalaman sedikit, tapi karena waktunya terbatas nanti, jadi saya harus membagi waktu ya, jangan semuanya nanti terlalu lama, jadi sharingnya. Kita ngobrol dulu aja, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, boleh ke Pak Fianda.
Mungkin bisa open mic aja satu atau dua, monggo langsung aja. Jadi oke, Coach, silakan. Jadi teman-teman begini, kalau untuk mengenai penulisan buku dengan AI ya, dengan artificial intelligence itu memang punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah saya bahas dulu kelebihannya ya. Kelebihannya itu kita sepertinya dengan mudah kita akan menemukan outline-nya. Kita masukkan prompt-nya apa, kita akan mudah sekali mendapatkan hasil dari outline-nya gitu. Dan sangat bisa dimengerti bahwa outline-nya itu cukup mumpuni untuk kita lanjutkan. Dan dari outline-outline itu pun juga sebenarnya kalau kita masukkan prompt-nya misalnya di outline yang pertama itu yang pertama babnya itu tentang permasalahan bagaimana dengan pemasaran buku. Itu dia akan menjawab dengan baik. Tetapi ketika kita aplikasikan dengan kepenulisan, terus terang sangat kaku. Jadi tidak ada jiwanya gitu. Ya ini adalah kekurangannya ya. Kekurangannya itu tidak ada jiwanya, terus tidak jadi nggak ada marwahnya itu dari sebuah buku itu pas kita baca itu datar-datar aja gitu. Nah, makanya harus dikombinasikan antara AI ini dengan pengalaman kita sehari-hari karena kita praktek. Tentunya kalau yang udah dipraktek itu kan kita punya membekas ya. Ada perasaan gitu. Setelah kita praktek itu kan ada perasaan senang, ada perasaan susah. Itu kan benar-benar emosi sekali. Nah, kalau itu dituangkan itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau AI saja terus terang sampai hari ini saya udah coba sangat buruk. Hasilnya sangat buruk seperti kita baca di beberapa buku e-book ya yang beredar, ada yang gratis, ada yang bayar. Saya tahu ini kalau ini pakai AI gitu. Oh, ini praktek itu akan ketahuan, Pak. Begitu aja teman-teman dari saya masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coach. Eh, itu memang lagi perdebatan kemarin kayak kita acara di Solo juga bagaimana membuat buku yang menggunakan AI itu ya. Hari ini memang lagi in sekali. Cuman yang dirasakan teman-teman pembaca memang oh anu ya kurang-kurang menjiwai isinya. Jadi kayak robot banget ya. Masih masih kelihatan sekali lah pakai ya. Tapi mungkin kalau perlu besok kita undang juga pemateri yang dari AI ini. Sorry, yang biasa menggunakan itu ya, sehingga tidak masih biar nggak kelihatan robotnya ya. Nah itu mungkin yang lain, Bu Erna atau Mas yang lain, Mas Irfan. Oh ini ada Bu Mirza ini pakar pemasaran juga ini. Kalau mau sharing-sharing tentang branding ini, jadi intinya branding itu sebetulnya banyak caranya. Salah satunya yang kita bicarakan adalah dengan buku. Karena buku itu insya Allah disimpan terus sampai kapanpun ya. Apalagi kalau bukunya bagus ya. Saya cerita sedikit ini, banyak sekali buku yang versi penulis itu dianggap biasa. Biasa sekali. Tapi ternyata di orang lain itu dianggap istimewa. Itu saya sekali ketemu ya, kayak penulis-penulis besar juga rata-rata dulunya ayat-ayat cinta itu juga dianggap biasa, ternyata luar biasa. Kadang kita tidak, penerbit sendiri nggak bisa memprediksi ini buku bagus atau tidak, nggak bisa. Walaupun kelihatannya bagus, ternyata setelah di launching yo nggak menarik juga. Banyak yang buku dari kita yang kelihatan biasa, yang kelihatan bagus banget itu tiba-tiba yo nggak laku ada. Jadi itu banyak. Mungkin monggo yang lain yang mau sharing atau mau bertanya ke Pak Fianda, Bu Erna atau mungkin Mas Irfan, bicaranya membuat buku ini Mas Irfan kayaknya kepengen nih, Irfan. Kendalanya di mana ini? Monggo Mas Terima Irfan. kasih, Mas Ajar. Saya Irfan, Pak, dari Kandat. Terkait dengan waktu ini, kan waktu itu 24 jam sehari, Pak. Kita terbatas sehingga bagian waktu antara satu dengan yang lain itu sering menyesuaikan lah. Nah, saya mohon sharing bagaimana kita ini punya waktu khusus yang itu menulis, punya pemikiran yang benar disampaikan panjenengan tadi Pak Pianda bahwa
dengan menulis ini kita jadi wah seperti itu. Jadi ada apa ya, keinginan yang perlu dituliskan lah supaya oh seperti ini ya pandangan kita tentang situasi saat ini. Terima kasih. Monggo langsung dijawab aja Pak Fianda. Ini biar Baik, kita ngobrol ya, karena kita sharing-sharing aja ya. baik, terima kasih Mas Irfan. Ya, eh, waktu itu silahkan disesuaikan dengan kondisi ya, kondisinya Mas Irfan. Tapi pengalaman saya ini ya, pengalaman saya pribadi itu saya selalu meluangkan waktu untuk menulis. Memang sudah komitmen ya, komitmen dan harus konsisten. Kalau saya kira komitmen harus konsisten, kan? Saya meluangkan waktu untuk menulis itu setiap pagi, ya, habis subuh, ya, habis subuh antara jam 5 setengah 6, jam 6 itu sekitar 1 jam, ya. Itu dulu saya biasa lakukan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi tapi untuk waktunya tentunya menyesuaikan masing-masing kan. Misalnya bisanya sebentar kayak atau apa kayak gitu kan, itu silahkan, gitu kan. Tapi komitmen dan konsisten, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa komitmen dan konsisten, gitu kan? Nah, kita hari ini kan kehidupan kita itu kan berbasis pada digitalisasi ya, digital ya, gitu ya. Nah, kita tentunya sangat mudah mendapatkan aplikasi yang berbasis pada digital ya, yang word processor yang paling gampang kita akses dimanapun itu Google Docs ya. Google Docs kan kita bisa akses dimanapun. Nah, sehingga kalau saya sih dimanapun berada, ada kesempatan ya buka Google Doc gitu kan, melakukan kegiatan free writing, tulis ide. Kalau misalnya ada ide ya tulis ide. Apa namanya, keinget apa, ada ide apa, tercetus ide apa, atau melihat sesuatu di jalan, ada ide, langsung tuliskan di Google Doc. Sehingga itu nanti bisa kita buka di drive kita, di laptop atau di komputer gitu kan. Jadi itu yang harus kita lakukan secara konsisten ya. Waktunya monggo silakan. Mungkin Mas Irfan punya waktu siang atau sore gitu kan. Tapi itu rutin kita lakukan setiap hari ya. Luangkan waktu sebentar ataupun agak lama gitu, nanti lama-lama ngumpul jadi ya. Tapi kalau kita nggak pernah ada waktu ya nggak pernah jadi gitu ya. Itu seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk coach ya mungkin tadi terkait dengan penggunaan AI. Nah, ini coach ya, kalau penggunaan AI ya memang betul, saya setuju ya, kalau kalau memang full menggunakan AI nggak ada ruhnya gitu ya. Nah, sehingga AI itu bisa kita jadikan sebagai panduan ya, sebagai arahan, lalu kemudian berikutnya untuk melengkapi itu kita masukkan pengalaman kita gitu ya, kita masukkan cerita kita masukkan pemikiran kita untuk untuk memperkaya ya, untuk meningkatkan atau untuk memberikan ruh marwah pada tulisan kita. Gitu kira-kira ya, Mas Irfan. Oke, saya kembalikan ke Pak Anjar. Kalau ada yang lain, Oke, terima kasih Pak Fianda. Mas Irfan, kalau mau lebih intens bisa kita buatkan khusus itu berapa orang, nanti biar dipandu sama Pak Fianda ini atau sama JD Coach juga yang punya pengalaman-pengalaman ini. Kita bisa buatkan mungkin dari antologi dulu, nanti bisa lari ke yang lain gitu ya. Jadi saya juga ini, Mas Abu Medis, saya itu misalkan kemarin kalau saya nggak salah juga mau buat tentang tulisan internet marketing ya. Jadi kemarin tuh sebetulnya ada beberapa teman juga yang lain itu mengumpulkan teknik-teknik untuk internet marketing seperti apa. Dikumpulkan jadi satu, sekarang malah jadi buku. Ada juga. Sederhana Pak Fianda. Jadi kumpulan praktis, misalkan cara praktis iklan gitu ya. Dia dikumpulkan ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, ternyata jadi buku. Dan itu bisa dijual Pak Fianda. Sekaligus pelatihannya. Tapi yang mahal pelatihannya Pak Fianda. Kalau bukunya tadi kartu namanya, hanya teks tutorialnya, mungkin pendapatan dari buku 25%-nya, 75%-nya dari pelatihannya.
Itu kayaknya teman-teman nasional rata-rata kayak gitu Pak Fianda. Sepakat Pak Anjar. Jadi Nah, saya dari buku itu mungkin nggak terlalu banyak ya. Saya kan punya blog tadi ya, saya kan saya punya blog ya. Bikin blog satu tulisan di blog saya itu bisa menghasilkan puluhan juta. Karena sekali sertifikasi itu bisa sampai 200 orang gitu ya. Sertifikasi 100 200 orang gitu kalau sertifikasi kan cuma nulis satu artikel di blog gitu aja udah dapat duit banyak gitu loh. Jadi memang memang ini ya. Jadi apa namanya mungkin ini kalau terkait dengan penghasilan gitu kan ya. Jadi memang bisa seperti itu memang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi buku saya yang profesional omnichannel itu sebenarnya memang lengkap untuk sertifikasi ini metodologi pelatihan ya atau instruktur ya. Jadi itu ini, memang itu berbasis pada materi-materi yang harus dipelajari oleh instruktur ya. Selain itu kalau mau ikut pelatihan mau ikut sertifikasi metodologi pelatihan level 4 soal seperti itu gitu. oke Yang oke. baru yang sedang proses ini coaching praktis ya, coaching praktis untuk UMKM. Wah, siap-siap berarti ini Pak Fianda. Ya, finalisasi. Ini kemarin ya, saya sedikit membocorkan misalkan ada penulis ya lumayan besar itu ya, kayak Biro Hukum ya. Ini mungkin Pak Fianda sebetulnya kenal juga. Sudah melalang buana di nasional juga. Kan diterbitkan ke tempat kita juga, sama juga. Tapi kita tidak boleh jual karena saya nggak boleh jual, maka saya nggak boleh menampilkan. Saya hanya menjual yang versi e-booknya aja. Menjual versi e-booknya aja di beberapa platform itu ya. Jadi sebetulnya teman-teman yang mungkin tidak mau jual yang versi cetak juga sekarang banyak platform penyedia. Jadi saya selalu sering dihubungi teman-teman platform ya. Ada sekarang berapa itu yang suruh menghubungi. Tapi saya harus izin penulisnya, boleh nggak saya distribusikan di platform-platform itu? Karena saya nanti kalau langsung saya upload di platform itu biasanya melanggar. Nggak boleh. Nah, Pak Anjar, saya Kecuali, mau nanya Pak Anjar. Saya boleh nanya ya nggak Pak Anjar? boleh, boleh, boleh. Buku saya itu laku nggak di e-book Pak? E-book, ya Oh, nanti tak kirimi laporan nih. Wah, lumayan. enggak, bukan masalah laporannya. Ini loh, di teman-teman Ya, ini biar tahu ya, apakah pada saat dijual e-book itu juga ada peluang untuk laku gitu atau gimana tuh Pak Anjar? laku Pak Fianda. Jadi termasuk buku jenengan yang 25 jurus pemasaran. Saya juga heran. Katanya jenengan kan bukunya biasa ya, jelek ya. Ini ya. Elek Pak, buku gue Nah, elek nah, nih. nah. Yang beli di e-book kalau nggak Aku salah nggak sekitar pede itu dengan seratusan buku ya. itu. Apa 200-an atau berapa ya saya lupa. Belum barusan saya dapat Wow, tadi baru dapat laporannya tadi saya dapat. Sekitar wow. 200-an kalau nggak salah. 200 saya nggak tahu. Itu dari satu platform ya, dari Nah, Kupuku. Itu kan ada platform sekarang ada Gramedia, ada Kupuku, ada itu. Cuman tidak semua saya kasih karena itu teh harus izin dulu, nggak boleh gitu. Jadi laku Pak, lumayan, lumayan, lumayan. Bukan jenengan lumayan. Padahal saya itu juga bukan heran. ya. Saya tuh heran Pak ya. Ya ini terus terang ya Pak Coach ya, Coach soal segala macam. Saya tuh heran ya. Perasaan buku saya itu biasa-biasa aja gitu kan. Tapi pada saat teman saya menunjukkan ini teman saya gitu ya. Saya ada teman gitu, mereka baru mendapatkan buku saya, lalu kemudian mereka eh, apa ya menunjukkan ya, mereka publikasi kalau mereka apa namanya baru dapat buku saya gitu kan. Ternyata apa komunitasnya itu semua pada bilang ke teman saya ini, Pak saya udah punya, sudah baca, keren dan segala macam. Saya bilang keren di mananya ya? Saya asli nggak pede itu dengan buku yang pertama itu ya gitu ya. Saya baca-baca lagi kok biasa banget gitu ya. Tapi ya mungkin untuk target pasar UMKM ya, target pasar saya UMKM kan gitu kan. Itu ternyata pas di sana gitu ya. Mereka mereka sangat apa ya? Sangat terbantu lah, sangat terbantu untuk menjalankan pada saat mereka mengaplikasikan apa yang saya ajarkan di buku itu gitu kan. Nah, itu jadi mereka mereka jadi ini apa mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Itu aplikatif lah ini buku itu aplikatif. Jadi seperti itu sih ya kalau 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 pengalaman saya dari buku yang pertama itu.
Gitu. Monggo Pak Anjar. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi juga nggak apa-apa, ngobrol, tinggal buka open mic aja. Oh, saya belum bisa buka yang di channel ya Pak Fianda, ini tim saya beda tempat masalah, beda ruangan. Saya nggak bisa tanya. Saya di ruangan aja. Ini Pak Fianda, jadi ini cerita aja. Di Cilacap kemarin itu ada anak SD ya kalau nggak salah atau SMP ya itu membuat buku tentang horor. Anaknya nggak tahu, yang memasukkan itu orang tuanya. Ternyata penggemarnya banyak. Itu nggak tahu. Jadi ternyata rata-rata yang buku bagus, dia ada noting tulusnya lebih tinggi. Jadi dia tidak merasa punya beban bahwa ya buat-buat aja. Nah, kalau yang merasa bahwa buku saya bagus, malah biasanya dianggap biasa. Ini saya nggak tahu ya. Itu bukan kesimpulan ya, bukan sembilan. Tapi saya sering mendengar itu. Jadi orang yang membuat tanpa beban, misalkan kayak itu tadi, eh, misalkan dia praktisi hukum ya, dia ada jasa hukum ya. Dia membuat pengalaman-pengalamannya di situ, dia bisa, oh ternyata malah intinya adalah ya biro jasa hukum itu yang lebih tinggi. Bukunya itu mungkin tadi dari penjualan sekitar 25% lah dari penghasilannya dia. Jadi kalau kayak nih ada saya tantang nih Mas Abu Mirza ini, dia kan konsultan juga internet marketing. Bisa kayak Dewa Eka gitu ya. Dewa Eka kan mensewu ya, saya nggak tahu ya dapurnya beliau, tapi dari pendapatan buku dengan konsultannya lebih banyak mana? Jualan buku dengan konsultannya, saya yakin biasanya lebih tinggi konsultannya, tapi lumayan 25% atau mungkin bisa saja ada yang 50%-nya, Pak. Itu karena di kita ada dua sistem ya. Dia buat dijual sendiri juga boleh, atau yang diikut dijual di Gada juga ada. Ada beberapa Pak Diana. Yang kita tidak boleh jual sendiri ada. Nggak boleh kita menjual. Memang memang itu perjanjian kami dengan penulis. Kita mau jual sendiri, harganya ditentukan sendiri. Ya monggo, saya nggak bisa berani ngomong kalau itu. Kita hanya versi jual e-booknya saja, itu aja. Ada juga saya di dosen masa sarjana di UNESA kalau nggak salah di Surabaya. Saya juga nggak boleh. Itu tulisannya bagus Pak tentang MSDM Pak. Sebetulnya bukunya keren banget. Saya tentang pengukuran kinerja karyawan. Itu keren. Cuman saya nggak boleh jual cetaknya. Jadi saya hanya jual yang e-booknya. Itu di kita banyak yang kayak gitu. Jadi ya sudah kalau yang mau dijual sendiri ya kita jual lepaskan. Kita hanya membuatkan buku, dicetakkan, ya sudah selesai. Tapi kalau yang sampai ada ISBN-nya, nah nanti kalau yang e-book, nah mau dititipkan di Google, misalkan di Google atau di buku atau di Gramedia itu ya bolehlah kita kerjasamakan. Itu yang paling banyak di kita itu Pak Fianda. Ini monggo santai saja sambil ngopi teman-teman yang di sosial media juga boleh Ya. cerita monggo. Saya cuma mau nambahin aja, ini sebagai penyemangat buat kita semua, terutama yang di bawah naungannya CSM nih ya, Cakrawala Satya Mandiri, supaya jangan berputus asa di kedepan hari kalau untuk menerbitkan buku. Saya punya analogi sederhana sekali tentang produk atau brand ya. Kita ini udah kebanjur istilahnya ada di dalam semesta ini yang memang secara hukumnya itu begitu. Secara hukumnya itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Contohnya gini lah, Mercedes-Benz atau Mercy itu punya target pasar sendiri, punya segmentasi sendiri, ya kan? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang sanggup beli, ada yang nggak sanggup beli. Jadi ada yang suka tapi nggak sanggup yang nggak beli berarti kan. Ada yang memang suka tapi pengen nggak kepengen beli, ada gitu. Saya punya uang misalnya nih, daripada beli Mercy harga 700 juta yang paling murah gitu, masih mending beli Agia misal, itu ada aja gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian di sini, untuk menerbitkan buku itu pasti punya pembacanya sendiri, itu aja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Coach. Motivasinya ini juga termasuk bukunya keren ini. Tadi aduh saya di ruangan sebelah ini. Bukunya JD Coach itu lumayan keren ini. Ada 2 versi kalau nggak salah. Ada Mas bukunya JD Coach ya. Itu buku-buku tentang oh iya ini nih. Keren ini. Puzzle. Oh Narto ada ya 2. coach. Ada 2 Pak Fianda ternyata. Saya baru tahu ini. Oh Saya tahunya baru keren. satu. Oke, Ternyata ada 2. berasal hati. Puzzle hati, JD Coach. Ini yang ini saya sudah baca kalau yang ini agak keren ini. Kayak tulisannya Hermawan Pak, modelnya Pak. Hermawan Kerjajaya ya. Keren. Jadi ada satu lagi sebetulnya yang kalau ini saya belum baca terus terang aja. Mungkin editor saya yang hafal. Yang baca timnya saya belum baca malah ini. Jadi itu Pak Fianda. Jadi monggo dari yang lain mau cerita boleh atau mau bertanya juga boleh tentang dunia literasi. Intinya adalah buku sebagai branding. Untuk personal branding kita, guru sebetulnya juga perlu ini. Jadi banyak apa namanya? Saya sering kemarin isi materi di Tulungagung juga gini. Guru sebetulnya malah lebih gampang ketika dia ngasih materi itu dikumpulkan jadi buku. Jadi kan dia ngajar ke siswanya. Ngajar ke siswanya, setiap yang diajarkan itu disiapkan di pagi hari, dikumpulkan, lama-lama mungkin sekitar mungkin bisa sampai 200 atau 100 halaman. Jadi juga Pak Fianda. Dia ada juga tentang buku bimbingan konseling itu juga ada siapa ya lupa ya. Itu juga ada. Ya, Jadi saya sepakat Pak Anjar. Jadi kalau kata sudah saya bilang, setiap kali saya ngisi materi itu pasti ada itu bisa dijadikan buku gitu kan. Setiap ngisi materi diundang jadi pemateri bisa jadi satu buku gitu kan. Bayangkan berapa kali ngisi materi gitu kan. Nah, ini oke. Jadi kalau ngomong seperti itu sebenarnya kayak Abu Mirza ini sudah ini ya sama ya. Ini Abu Mirza ki suaranya iki. masih tidur paling. Oh, Itu lagi top. sambil sibuk ini. Jadi ini Pak Fianda satu lagi yang mungkin teman-teman banyak nggak tahu. Jadi dosen itu dosen pun guru mungkin ya rata-rata membuat buku itu untuk diajarkan selama 1 semester. Jadi kalau dia bisa membuat istilahnya bahan ajar, saya nyebutnya itu bahan ajar sekaligus latihan soalnya, kan dia bisa membuat 1 semester sekaligus bisa disampaikan. Biasanya teman-teman pendidik paling banyak ke sana. Tapi ya yang paling banyak nggak tahu kesulitannya di mana yang mereka nggak berani atau mungkin yang paling banyak ini Pak Fi, sindrom ya. Kayak Pak Fi Anda awal-awal itu Pak Fi Anda, bukunya bagus jelek apa elek? Selalu saya ditanya gitu, bukunya bagus apa jelek, payu apa enggak? Dan buku kok pikirannya payu apa enggak? Iya. Yang paling banyak itu saya ditanya, nanti laku apa enggak ya Pak? Ini bagus atau jelek? Ya saya kumpulkan aja biasanya. Ya itu ceritanya Pak Fianda pertama, buku saya dikumpulkan dicetak satu cetak. Sudah Pak bagus gitu. Ya nanti kan bagus tidak kan yang menilai kan orang lain bukan saya Pak. Iya. Gitu. Monggo Saya mungkin boleh tambahi sedikit aja mengenai ya. Buku itu ada orang bilang don't judge the book by a cover. Jadi kan jangan memberi penilaian secara terburu-buru tentang covernya sebuah buku ya. Tetapi kalau saya lihat dari sisi marketing, karena saya backgroundnya seorang pengusaha, jadi yang paling benar itu adalah tetap harus dipikirkan bagaimana desain cover itu. Karena desain cover itu walaupun bagaimana, manusia ini kan kalau dikasih kata jangan, itu malah dilakukan. Biasanya begitu kan. Jadi don't judge the book by a cover. Kalau berpikir bahwa
itu kan hanya antitesa daripada penulis-penulis yang mungkin punya cover bukunya biasa aja tapi isinya bagus begitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita gabungkan keduanya gitu. Isinya harus bagus, betul. Makanya saya sedang menyusun sebuah tulisan yang berjudul packaging ya. Jadi buku itu memang harus dipikirkan bagaimana packagingnya itu bagus gitu, menarik gitu. Saya terus terang saya waktu itu ditawari beberapa penerbit untuk desainnya itu mereka semua yang mau gitu, depannya bagaimana. Saya nggak mau, makanya saya pilih saya di bawah Pak Anjar aja karena saya boleh menentukan covernya sendiri gitu. Ini adalah cover yang saya desain sendiri gitu. Saya punya mentahannya dan saya bilang, Pak, bagaimana kalau begini? Lalu timnya Pak Anjar bilang waktu itu saya nggak sanggup. Ya oke, saya cari sendiri timnya di luar untuk mendesain seperti itu. Terus saya kirimkan PDF-nya namanya JPEG-nya ke timnya Pak Anjar gitu. Saya kepengennya seperti itu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga teknikalnya itu packaging harus bagus, terutama berkaitan dengan komposisi warna ya. Kalau kita kasih warna kuning seperti ini, itu seperti alert. Kalau kita taruh ini di sebuah rak atau display yang ada warna kuning, matanya manusia itu pasti akan menuju ke warna kuning dulu. Itu memang sudah hukum alamnya seperti itu gitu. Jadi hal-hal kecil seperti ini diingat-ingat aja gitu. Bahwa kalau bikin cover buku itu semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Saya waktu bikin buku yang kedua tentang pasal hati, saya juga begitu. Saya konsultasi dengan timnya Pak Anjar. Timnya Pak Anjar bilang gimana kalau seperti ini saya kasih mentahannya, saya kepengennya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, terus jadilah seperti yang udah di create sama timnya Pak Anjar. Kalau yang kedua itu murni timnya Pak Anjar yang bikin. Jadi seperti itu aja. Ya betul itu murni timnya Pak Anjar yang desainkan, tapi arahannya gambarannya saya kepengennya seperti apa ya supaya orang itu eye catching. Warna kedua selain kuning adalah merah. Merah itu bagus sekali. Kalau ada fontnya atau tagline-nya berwarna merah itu akan eye catching. Itu akan dibaca. Kalau tagline-nya mudah dimengerti, itu akan menambah selling point lagi gitu untuk dibeli orang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Eh, Terima kasih, ini tambah banyak ini malah ke sini. Tapi ada. Mungkin ada yang lain. Jadi hari ini kita sharing ya, lebih ke sharing itu bukan kita ngisi materi lebih banyak. Nanti kalau memang teman-teman mau yang kesulitan tentang bagaimana membuat karya, kita kan punya punya namanya sekolah penulisan ya. Sekolah penulisan sebetulnya saya hanya sebagai pemegang komunitas saja. Nanti teman-teman yang mau belajar, nanti saya undang, bisa coach, bisa Pak Vianda, bisa penulis-penulis yang lain, bisa sharing ke sana, sampai dengan didampingi sama beliau-beliau tadi. Nah, ini nanti tentu nggak di sini nanti konsepnya. Jadi nanti kita terbatas, kayak modelnya mentoring beberapa orang, dipandu oleh satu orang mentor. Tentu mentor itu syaratnya adalah dia sudah pernah membuat. Jadi kalau dia hanya teori nggak bisa. Dia harus punya karya dulu, baru dia jadi mentor. Di teman-teman yang mau daftar itu silakan. Nanti kita maksimal sekitar maksimal itu 7 per grup itu. Jadi nggak banyak-banyak bahkan. Satu grup nanti dibentuk didampingi lewat grup WA. Jadi kalau bisa sharing-sharing di sana nanti baru satu mentor saya masukkan. Ketika sudah terbentuk kelompok, nanti saya masukkan mentornya. Nah, mungkin materinya akan berjajar seperti apa. Kayak privat lah, privat seperti itu. Jadi itu adalah konsep kita nanti teman-teman yang ingin membuat sebuah karya, lagi-lagi teman-teman yang ingin membuat buku atau karya, nanti hari ini buku kebetulan menjadi ada 3, buku cetak, buku e-book, sama buku video atau eh, jadi sekarang itu Perpustakaan Nasional mengakui ada 3 jenis buku ya, buku cetak, buku e-book, sama buku video atau voice ya. Hari ini voice ya. Nah itu sama-sama bisa dijual dan secara legal juga bisa dimasukkan ke Haki ya teman-teman kalau punya karya yang kira-kira ilmunya itu mahal itu. Nah itu kalau orang nggak sembarangan, nah itu bisa dimasukkan ke Haki juga. Itu. Jadi 3 komponen tadi, buku cetak, buku e-book, dan
video itu bisa dihakikan. Nanti bisa kalau haki kan tentu bisa kayak sertifikat bisa ya, bisa jadi diwariskan pada anak kalau nggak salah ya Pak Fianda ya kalau haki ya itu ya. Karena karya-karya mungkin yang bisa membuat metodologi atau membuat karya terbagus misalkan karya apalah gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke haki kan lumayan. Orang lain menggunakan itu bisa berbayar. Itu sih, teman-teman. Jadi konsepnya yang kita tawarkan hari ini adalah bagaimana teman-teman yang tertarik terutama yang kalau yang sudah biasa nulis yo bisa saja yang mungkin kesulitan nanti bisa dibimbing sama Pak Fianda contohnya nanti buat grup khusus nanti dibuatkan grup nanti akan didampingi sampai dengan jadi. Nah, tapi ada waktunya, misalkan sekian periodik, kita sudah berkomitmen, ada agreement-nya, misalkan kita harus mengikuti beberapa pertemuan yang tentu yang itu akan disiapkan oleh para mentornya. Jadi mentor memberikan materi, siap-siap, nanti dalam periode tertentu selesai. Nah, itu yang bisa jadi mentor tentu yang bisa sudah pernah membuat karya. Ya tadi kayak Pak Fianda, jadi coach itu juga bisa jadi mentor. Apakah berbayar atau tidak? Ya saya harus koordinasi dulu dengan Pak mentornya. Nah, itu. Itu ya. Karena itu kita hanya pemegang administrasi dari teman-teman nanti di ruangan sebelah sana ya. Ruangan saya satunya. Itu nanti kita kumpulkan, misalkan ada 5 atau 7 orang terkumpul. Nah, nanti kita masukkan grupnya. Mungkin itu teman-teman. Ini sudah lumayan. Tadi jatahnya Pak Fianda berapa tadi? Saya ditanya. Yo, bisa Jam satu. per jam piro Pak iki, Pak? Nah, Iya. Ikut nah ini ya. Iya. monggo bisa mentornya bisa nanti japri admin saya. Pak, saya bisanya sekian. Nah, boleh didampingi nanti. Jadi untuk membuat karya itu kan perlu jasa-jasa para mentor. Ya, Kalau oke. kalau saya di sini Nah, masih anak anak bawang lah, masih bawang kontong istilahnya, mesti harus ngikutin Pak Frianda ini, senior ya kan, gitu. Itu aja. Jadi Mas Irfan mungkin yang kesulitan waktu, ada juga banyak saya cerita kesulitan waktu yang saya nggak tahu ya. Nanti ya biar para mentor yang bisa memberikan arahan. Nanti bukan saya yang mengarahkan, tapi para mentor yang akan mengajari sampai dengan jadi. Jadi konsepnya seperti itu. Nanti kalau yang mau tertarik, yo nanti tinggal japri admin saya di 0815525121. Nah, nanti bisa juga mengajukan, aku pengen dibimbing Pak siapa gitu. Jadi kita banyak penulis-penulis yang sudah profesional, yang sudah menulisnya banyak, yang boleh buku ajar, boleh buku anak, boleh buku motivasi, itu kita punya satu-satu. Nanti kita, misalkan buku motivasi ada Pak Bianda, ada Coach, itu juga banyak, ada juga. Kalau buku ajar biasanya eh, minimal dia pernah ngajar di beberapa fakultas atau di jurusan. Insya Allah besok saya juga ada ini dengan Dr. Mulyana, dia spesialisasi bidang apa ya, buku pendidikan, buku kurikulum merdeka, insya Allah. Jadi dia salah satu penulis di penerbit nasional, ya salah satu penerbit saya nggak boleh nyebut penerbit lain karena dia nulis di sana juga dan menerbit di tempat kami juga. Kalau dia mau membahas tentang kurikulum merdeka, tapi khusus untuk buku ajar untuk SMP atau SD ini yang lagi kita bahas. Jadi itu nanti diajari untuk rencananya dipakai pada kurikulum tahun 2025. Jadi termasuk ada CP-nya sudah ditentukan ini. CP-nya. Capaian itu sudah ditentukan ini sekian, wajarnya ini. Jadi kita akan launching di Januari 2025 Pak Fianda. Itu untuk buku ajar tapi ya. Kalau Pak Fianda nanti mungkin buku motivasi yang paling banyak ini. Itu ya Pak Fianda, teman-teman yang lain. Jadi kalau yang sudah punya karya, boleh sharing, boleh berbagi. Mau gratis boleh, mau berbayar boleh. Saya hanya nanti di teman-teman komunitas saya di Cakrawala Satya Mandiri hanya menampung dan
mempertemukan saja konsepnya. Ada teman yang bisa, ada yang pingin bisa, maka kita bisa boleh sebagai amal jariah, boleh free. Nanti saya fasilitasi. Insya Allah saya hanya memfasilitasi saja. Mau pakai Zoom boleh, mau pakai WA boleh, gitu ya. Itu pertama biasanya kita Zoom dulu, saling kenalan. Nah, nanti setelah itu. Dulu pernah sudah Pak, zaman pandemi, kita sudah lumayan. Ada yang dari Australia, ada. Dari luar negeri banyak itu. Dari Australia sama Malaysia ada. Jadi ada dia kuliah di Australia sama di Malaysia. Kita juga sudah ada 5 kalau nggak salah dulu. Yang dari luar negeri. Ya, orang Indonesia yang kuliah di sana. Gitu, jadi teman-teman yang penulis siap-siap sharing aja. Nanti teman-teman saya tinggal daftar aja ke teman-teman. Ada yang bayar, ada yang gratis, ada. Tergantung siapa mentornya. Saya tidak mewajibkan mengharuskan seperti ini. Tapi yang jelas teman-teman mentor siap berbagi, bersharing. Tuh. Monggo teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya sebelum kita akhiri. Eh, halo, mungkin monggo yang nggak usah dimunculkan wajahnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kegiatan sambil masak atau sambil boleh sharing-sharing atau bertanya boleh. Monggo, ini kayaknya Mas siapa itu, Mas Rio atau siapa? Monggo kalau yang mau bertanya atau ketemu sharing-sharing dengan penulis. Hari ini sharing ya. Jadi kita bukan materi, lebih ke sharing untuk mengajak teman-teman. Jadi konsep kita tadi itu Pak Fianda Kak Coach, mungkin yang belum tahu, kita akan membentuk sebuah komunitas penulisan, latihan penulisan, yang akan dilatih oleh satu mentor atau dua mentor sekaligus. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar ya daftar aja di sana, nanti dikumpulkan satu grup, baru dimasukkan. Seperti itu konsepnya. Apakah berbayar atau tidak? Tergantung mentornya. Kalau mentornya mau berbayar, boleh. Kalau biasanya kalau sudah tokoh-tokoh, biasanya waktunya mahal. Wah, itu harus ada yang harus kita gantikan. Oke, mungkin itu dari saya. Sekarang sudah jam 10:37. Mohon maaf, ini satu lagi saya tawarkan ke teman-teman yang mau membuka mic-nya atau sekaligus videonya. Jadi kalau Siap. nanti sudah nggak ada Closing ya. statement Pak, kalau udah nanti closing statement Pak. Jangan lupa Oke, oke. closing statement. Oke. Jadi, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Fianda bisa closing statement untuk kegiatan atau sharing siang hari ini. Kopinya, Oke, kopi. Nah, baik. oke, monggo. Baik. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Ya kita sudah sepakat ya bahwa yang kita sepakati di awal tadi bahwa talent ya, talenta atau bakat menulis itu bukan bakat alam ya, tapi bakat yang bisa kita asah, yang kita bisa latih gitu ya, kita bisa bisa timbulkan ya, atau kita bisa eksplorasi melalui latihan gitu kan. Nah, latihan itu banyak, bisa kita lakukan melalui banyak hal ya. Yang penting kita menulis dulu. Tulisannya jadi, kalau saya biasanya latihan dengan menggunakan blog gitu ya. Blog saya yang sudah saya cantumkan di kolom chat, itu saya latihan menulis di situ dulu ya, latihan menulisnya di situ. Lalu kemudian bisa juga melalui platform-platform penulisan ya, seperti Wattpad ya. Kalau Wattpad atau yang lain-lainnya ya hari ini ya, itu banyak banget platform penulisan ya. Bahkan kita mungkin sering mendengar ya bahwa eh, cerita yang dipublikasikan rutin melalui platform penulisan itu dijadikan sebagai naskah film ya. Nah, jadi tidak ada salahnya nih kalau kita hari ini mulai mulai berlatih menulis gitu kan, berlatih menulis, entah itu di blog, entah itu di platform penulisan. Salah satu tujuannya apa sih kita menulis di blog maupun di platform penulisan? Itu ya tadi personal branding. Ya, personal brandingnya dapat kan gitu kan. Kalau kita berlatih menulis di blog maupun di platform penulisan itu akan dapat personal brandingnya gitu kan. Seperti apa ya kemarin ya, layang-layang putus itu ya, kalau yang terakhir mungkin ya.
Itu layang-layang putus itu kan juga berasal dari salah satu platform penulisan kan gitu kan. Nah, berlatih menulis gitu kan setiap hari dirangkai ya kemudian dari situ menarik perhatian kan akhirnya personal brandingnya dapat gitu kan. Seperti juga dulu kalau nggak salah itu Habibur Rahman Al-Sarisi itu ya juga seperti itu kan ayat-ayat cinta lalu kemudian apalagi ya satunya ya Negeri Lima Menara itu semua berasal dari ya mungkin tulisan-tulisan pendek seperti itu gitu kan. Jadi uh, penting banget bagi kita hari ini ya kalau memang kita memang ada keinginan gitu kan selain penulisan itu sebagai satu media ekspresi diri gitu kan juga sebagai media membangun personal branding. Yakin ya kalau personal brandingnya sudah mulai dikenal gitu kan siap-siap aja lah siap-siap aja untuk kalau saya boleh bilang ya ya menjadi ini ya menjadi apa ya personal branding jadi menonjol gitu kan. Hari ini mungkin saya banyak membangun lewat blog itu ya buku sebagai salah satunya juga gitu kan. Tapi intinya kita sering terus berlatih gitu aja. Gitu aja Panjar dari saya. Sukses selalu teman-teman ya. Jangan putus asa terus untuk menulis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fianda atas sharingnya siang hari ini. Jadi nanti insya Allah saya akan juga ngundang teman-teman yang lain gantian Pak Fianda. Insya Allah jadi saya akan coba untuk menghidupkan kembali Pak Fianda. Jadi sebetulnya kegiatan ini sudah lama, cuman gara-garanya pandemi dulu. Awalnya pandemi, terus kita sharing, terus kita juga buatkan mentoring seperti itu. Nah, cuman karena sesuatu hal belum banyak dilanjutkan, kemarin sempat berhenti juga. Nah, karena ada sempat pinginnya offline, ngopi kayak gitu loh Pak Fiana. Tapi ternyata kalau ngopi nggak ketemu-ketemu. Kendalanya di situ. Karena dari dari berbagai wilayah ya, bukan hanya di satu Kediri saja atau di Purwokerto. Kita ada dua tempat di Purwokerto sama di Kediri. Agak susah ketemunya. Kalau online gini kan bisa nyambi. Kalau masak, bisa sambil sama aktivitas kerja yang lain bisa. Jadi mungkin itu teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini. Mohon maaf jika nanti selama acara ini ada kurangnya. Jadi kita hari ini adalah sharing, jadi nyantai. Nanti mungkin insya Allah waktu akan datang kita akan juga undang lagi dari teman-teman yang lain untuk sharing tentang mungkin bisa materi yang lain, bisa bisa buku novel, bisa materi buku bahkan juga bisa tentang sharing buku yang sudah situ terbitkan. Jadi kan Pak Fianda mau sharing tentang ini, boleh nanti kita kita kalau ada yang teman-teman tertarik untuk membuka ini, insya Allah bisa sharing atau di coach itu juga ini saya juga belum baca ini buku ini walaupun penerbit saya tapi saya belum baca. Kalau yang ini saya sudah baca. Jadi mau sharing-sharing ke juga boleh. Jadi itu dari saya, mohon maaf sekali lagi teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jadi, semuanya. terima kasih teman-teman.